Melanjutkan kembali perjalanan Loki varian. Kini kita sudah memasuki episode ketiga yang sudah tayang di Disney Plus Hotstar. Lantas, ada detail apa lagi yang bisa kita temukan di sini? Are you ready? Universe, let's break it down. Menindaklanjuti secara langsung ending episode kedua, Loki varian memilih meninggalkan agen Mobius untuk mengejar varian utama yang menjadi target mereka. Tapi sebelum kedatangan Minuteman dan Loki, di gedung Roxcart ini, varian target mereka malah mencoba memanipulasi pikiran Hunter C20 untuk mencari tahu mengenai Timekeepers. Dengan menggunakan Time Door, mereka tiba di gedung TVA dan malah harus berhadapan dengan Minuteman serta Judge Ravonna Renslayer. Beruntung mereka berhasil menghindar dan kabur dengan menggunakan Time Door kembali yang malah membawa mereka ke timeline tahun 2077, tepatnya di Lamentis One, sebuah bulan yang akan tertabrak oleh planet dalam hitungan jam. Timeline ini sedang menghadapi apokalips yang menurut varian perempuan ini sebagai kiamat yang paling mengerikan yang ada dalam catatan Tempad. Tempad ini merupakan alat yang mereka gunakan untuk membuka Time Door. Berusaha kabur dengan meninggalkan Loki, The Varian ini malah tidak mampu menggunakan Tempadnya karena lobet. Loki pun kembali merebutnya dan menyembunyikannya dengan sihirnya. Kedua varian ini pun akhirnya saling kenalan, dan varian yang mirip dengan Lady Loki ini akhirnya mereveal namanya sebagai Sylvie. Mau tidak mau, mereka terperangkap di timeline tersebut, berupaya menghindar dan menyelamatkan diri dari apokalips dengan mencari sumber daya untuk bisa kembali mengakses Tempad. Mereka lalu mengelabui petugas penjaga kereta yang akan membawa pengungsi menuju ke Ark. Ark menjadi harapan satu-satunya penduduk untuk selamat dari apokalips. Dalam perjalanan, di tengah hujan meteor, Sylvie mengungkap kalau dia sebenarnya tahu asal-usulnya sama halnya dengan Loki, namun dia tidak pernah mengingat ibunya. Frigga sendiri merupakan ibu angkat Loki yang mengajarinya sihir di Asgard. Inilah yang menyebabkan terlihat ada begitu banyak perbedaan antara Loki dan Sylvie. Sayangnya, penyamaran mereka terbongkar, membuat Loki terlibat perkelahian hebat dengan petugas kereta hingga dia terhempas keluar. Karena Tempad ada bersama Loki, Sylvie pun nekat mengikutinya. Dalam perjalanan, Sylvie kembali mengungkap satu hal mengejutkan, bahwa para petugas TVA sebenarnya adalah varian yang sama seperti mereka, bukan diciptakan oleh Timekeepers seperti yang selama ini diketahui oleh Loki. Nah loh, makin enak berteori liar nih. Tibalah mereka mendekati Ark. Sylvie dan Loki disibukkan dengan pertarungan melawan petugas di tengah hujan meteor dari planet yang akan segera menabrak Lamentis One. Ketika mendekati Ark, rupanya Ark tersebut malah hancur terhantam meteor, membuat Loki dan Sylvie pun akhirnya pasrah. Nah, itu dia episode ketiga Loki yang berjudul Lamentis ini. Sekarang waktunya detail dan Easter eggs. Detail menarik pertama adalah mengenai varian yang kita curigai sebagai varian Loki perempuan atau Lady Loki. Di episode sebelumnya sudah banyak yang berteori kalau dia adalah Sylvie berkat bocoran daftar cast pengisi suara di episode kedua, di mana di situ terang-terangan menyebut nama varian sebagai Sylvie. Detail kecil lainnya terungkap di database yang menuliskan nama lengkapnya sebagai Sylvie Laufey-Dottir, mirip dengan nama lengkap Loki Laufey-san. Namun kenapa namanya bukan Loki melainkan Sylvie? Nah, ini yang menjadi perdebatan. Dalam komik memang ada karakter yang bernama Sylvie. Nama lengkapnya adalah Sylvie Lashton. Dia adalah pemegang gelar Enchantress setelah Amora. Jadi banyak yang menduga kalau sebenarnya ini bukan Lady Loki seperti yang kita curigai selama ini, melainkan Enchantress. Kuat diduga memang seperti itu. Bahkan di trailer Breakdown pernah kita bahas. Ditambah lagi, seorang aktor remaja yang bernama Cailey Flaming dirumorkan memerankan karakter Enchantress muda di series ini, yang memungkinkan dia muncul di adegan flashback. Mungkin, tapi rasanya ada yang aneh dengan begitu cepatnya identitas karakter ini terungkap. Ditambah lagi dia terang-terangan tidak suka dipanggil dengan nama Loki karena memang dia adalah Sylvie. Don't ever call me that. Texali? No, a Loki. Namun, nama belakangnya menegaskan kalau dia memang merupakan versi wanita dari Loki, Putri Laufey. Hanya saja namanya adalah Sylvie. Dalam komik, sosok Sylvie Lashton sebenarnya hanyalah gadis biasa yang tinggal di Broxton. Setelah Asgardian pindah ke bumi, tepatnya di Oklahoma, kebetulan lokasinya sama persis ketika identitasnya terungkap di series ini, Sylvie terbangun dan menemukan dirinya memiliki kekuatan sihir. Ternyata yang memberinya kekuatan tersebut adalah Loki. Entah dengan tujuan apa. Kekuatannya
kekuatannya malah setara dengan Wiccan. Dan kebetulan juga dia akhirnya memanfaatkan kekuatannya tersebut untuk bergabung ke Young Avengers. Sementara Lady Loki juga merupakan karakter dari komik yang merupakan Loki versi perempuan. Karakter ini hadir setelah event Ragnarok. Thor menemukan fakta bahwa ternyata Asgardian mengalami sebuah siklus tanpa henti mengenai kelahiran dan kematian yang dikendalikan oleh makhluk kosmik yang dikenal sebagai Gods of Gods atau Those Who Sit Above in Shadows. Thor berhasil menghentikannya, dan pasca Ragnarok, Thor menemukan Asgardian kembali dan mendapati Loki terlahir kembali dalam sosoknya sebagai wanita. Nah, Marvel kemungkinan menggabungkan kedua origin tersebut. Sylvie ini merupakan gadis yang dilahirkan kembali pasca Ragnarok dari timeline bercabang. Kita bisa kembali melihat timeline yang telah dihancurkan oleh Sylvie di episode kedua. Kita melihat salah satu targetnya adalah Asgard. Jadi, kita bisa menggabungkan kedua petunjuk tersebut dalam baris kalimat Sylvie yang memprotes kedatangan Loki dengan mengatakan bahwa dia telah menjalankan misinya dalam waktu sudah sejak lama. The plan you interrupted was years in the making. Artinya, bukan tidak mungkin Sylvie ini pernah menjalani sebuah siklus kelahiran dan kematian yang membuatnya kini menjadi sosok wanita. Good, because that's not who I am anymore. I'm Sylvie now. Dia tidak mau menggunakan nama Loki agar TVA tidak lagi menghentikan misinya yang masih belum terungkap. Namun dia dibekali ilmu sihir yang kemungkinan didapatkan bukan dari Frigga, karena baris kalimat menjelaskan dia tidak pernah ingat sosok ibu yang merawatnya. I was adopted. Is that a bit of a spoiler for you? Sorry about that. No, I knew I was adopted. What? Tell me about your mother. I barely remember her. Kekuatan sihirnya kemungkinan dia dapatkan dari Loki varian lain. Misinya sendiri sebenarnya adalah seperti yang selama ini sudah terungkap di episode pertama, yaitu untuk bertemu dengan Timekeepers. Dia mengebom banyak timeline di Sacred Timeline untuk menciptakan Nexus Event agar Timekeepers keluar. Sayangnya, Timekeepers ternyata tidak pernah eksis. Tapi ini hanya sekedar teori saja ya, Universe. I'm going straight back to the TVA to finish what I started. Ketika Sylvie berusaha mengakses lift untuk bertemu dengan Timekeeper sesuai dengan petunjuk dari Hunter C20, Loki tiba tepat waktu untuk mencegatnya. Bukan berarti mencegat sebenarnya, melainkan Loki juga ingin ikut untuk bertemu dengan Timekeepers. Dan pertarungan antara Loki dan Sylvie pun terjadi. Kita bisa menemukan sebuah callback ketika Loki memainkan belatinya. Sebuah flip yang sangat rapi dimainkan sebagai trik yang dia tunjukkan dalam sebuah gerakan slow-mo dalam event Thor Ragnarok di Battles of Asgard. Sementara penampilan dari Sylvie di episode ketiga ini akhirnya semakin jelas, di mana dia memiliki tanduk yang salah satunya patah, entah dengan alasan apa. Namun desain ini sebenarnya merupakan sebuah referensi yang berasal dari komik Marvel, yang tanduk kirinya juga patah. Masih dalam pertarungannya melawan Sylvie, Loki menegurnya dengan mengatakan, But now I see you lack vision. Nah, barisan kalimat ini sebenarnya agak terdengar familiar, terutama untuk pencinta franchise Star Wars, yang mana kalimat ini pernah terucap dari mulut Emperor Palpatine dari film Star Wars Return of the Jedi. Masih ada callback lainnya ketika Loki berhasil menipu Sylvie dengan menggunakan trik klasiknya yang pernah dia lakukan dalam film The Avengers pada tahun 2012. Pada saat Sylvie menggenggam Tempad, Loki berteleportasi menuju belakangnya, lalu menjatuhkan lawannya tersebut dan kembali merebut Tempad tersebut dan menyimpannya. Sama dengan caranya menyimpan Tesseract. Sementara triknya digunakan jelas mirip dengan trik yang digunakan Loki ketika membunuh Phil Coulson. Mereka berdua akhirnya mendarat di sebuah bulan yang bernama Lamentis One. Ini merupakan bulan yang dimiliki oleh planet yang bernama Lamentis. Jadi planet yang sedang menuju ke Lamentis One ini adalah planet Lamentis, berasal dari realitas alternatif Earth 1999. Menariknya, bulan ini justru memiliki penduduk dan mampu menampung populasi yang sangat besar. Sama dengan sumber komiknya, planet ini juga hancur di tahun 2077. Apakah ini merupakan sebuah konfirmasi kalau multiverse atau realitas alternatif telah terkonfirmasi? Lamentis One ini pertama kali muncul dalam komik Annihilation Conquest Prologue Volume 1 isu nomor 1 yang dirilis pada bulan Agustus tahun 2007. Di bulan yang sebenarnya lokasinya sangat mirip dengan Vormir ini karena penuh dengan nuansa warna keunguan, Loki akhirnya kembali menggunakan salah satu triknya, yaitu shape shifting untuk mengelabui seorang wanita, yang mana justru trik ini tidak dilakukan oleh Sylvie. Trik yang sama yang pernah dilakukan oleh Loki ketika berubah menjadi Steve Rogers dalam Thor The Dark World, dan bahkan ketika dia mengambil alih tahta Asgard di awal film Thor Ragnarok.
Tidak hanya itu, sebuah Easter egg juga kita dapatkan ketika Loki menawarkan segelas champagne kepada Sylvie, namun ditolak. Oleh karenanya, Loki mengambil bagian dari Sylvie tersebut untuk dia minum. Sebenarnya ini juga merupakan sebuah penghormatan untuk salah satu adegan di dalam film Thor Ragnarok ketika Thor dikerjai oleh Doctor Strange dengan segelas minuman beralkoholnya. Tidak hanya itu, setelah membuat heboh seluruh penumpang kereta dengan nyanyian lagu dengan bahasa campuran yaitu bahasa Inggris dan bahasa Asgard, Loki memecahkan gelasnya. Di sini, God of Mischief ini mabuk dan tanpa sadar sebenarnya sedang meniru saudaranya sendiri yaitu Thor yang melakukan hal yang sama pada saat Thor memulai debut film solonya di tahun 2011 ketika Thor menikmati secangkir kopi untuk pertama kalinya lalu melemparkan cangkir tersebut ke lantai restoran. Another! This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Dari berbagai kemiripan yang dilakukan secara tidak sengaja maupun disengaja oleh Loki yang meniru saudaranya, sebenarnya kita juga menemukan sebuah kemiripan yang dilakukan oleh Sylvie ketika terjadi adegan perkelahian antara dua varian ini melawan penjaga kereta Lamentis One. Dalam pertarungan tersebut, Sylvie melepas mahkotanya untuk melawan penjaga kereta. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh karakter yang diperankan oleh Tom Hiddleston ini dalam pertarungan di Rainbow Bridge dalam film Thor Ragnarok. Lagi dan lagi kita menemukan referensi pendaratan tidak sempurna dan menyakitkan Loki, sama halnya seperti yang terjadi di Thor Ragnarok. Lagi-lagi pose yang sama juga kita temukan dalam pertarungannya di Mall Roxkart dan tentu saja di Thor Ragnarok ketika dikerjai oleh Doctor Strange. I have been falling for 30 minutes! Dan kesimpulan dari episode ketiga ini kita dapatkan di ending di mana satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri mereka dari apokalips adalah dengan kabur menggunakan ark evakuasi penduduk yang tentu saja akan mengubah timeline. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Loki ini merupakan hal yang sama yang dilakukan oleh dirinya untuk menolong dan mengevakuasi para Asgardian dalam film Thor Ragnarok. Di ending, sebelum menyaksikan ark hancur, Loki menggunakan kekuatannya untuk membatalkan mereka tertimpa reruntuhan. Loki tiba-tiba terlihat memiliki kekuatan telekinesis. Tapi sebenarnya, besar kemungkinan itu bukan telekinesis, melainkan dia menggunakan kekuatan dari Time Stone. Ingat, ketika dia menemukan Infinity Stone ada begitu banyak di TVA di meja Casey, Loki bisa saja mengambil Infinity Stone yang dia butuhkan, tanpa disadari oleh Casey. Saking tidak bergunanya juga Infinity Stone di TVA. Akhirnya, Infinity Stone yang dia ambil, lebih tepatnya dia curi, berguna di Lamentis One dan kemungkinan akan menyelamatkan nyawa mereka. Agen TVA juga terkonfirmasi kalau mereka sebenarnya tidak diciptakan oleh Timekeepers seperti yang dijelaskan oleh Miss Minutes dan yang diketahui oleh Loki. Mereka ternyata adalah varian yang sama seperti Loki dan Sylvie. Sebenarnya petunjuk tentang ini sudah kelihatan sejak episode kedua ketika agen Mobius melaporkan hasil analisisnya kepada Judge Ravonna Renslayer. Ada petunjuk kecil mengenai kemungkinan Mobius ini tidak hanya satu orang. Mobius M. Mobius adalah karakter unik dari TVA di sumber aslinya. Selain iterasinya dibuat mirip dengan penciptanya yaitu Mark Gruenwald, Mobius merupakan agen tingkat menengah TVA yang memiliki banyak doppelganger. Tapi dalam series ini terkonfirmasi kalau kemungkinan dia memiliki varian yang lain. Semua wajahnya memang mirip hingga kita tidak bisa membedakannya. Di ruangan Renslayer ini, Mobius ditegur setelah meninggalkan jejak air dari gelas minumannya berulang kali. Namun Mobius menyangkal dengan mengatakan bekas air tersebut memang sudah ada. Lalu Renslayer menyela dengan mengatakan itu semua adalah bekas yang ditinggalkan oleh Mobius. Those rings are already there. And they're all from you. Baris kalimat ini menegaskan kalau di TVA ada lebih dari satu Mobius. Dugaan tersebut semakin menguat ketika Mobius menuduh Renslayer memiliki agen favoritnya yang lain. You're not the only analyst working for me. What would you say, maybe I'm your favorite one? Lantas dari mana para petugas TVA ini berasal? Nah, kita juga mendapatkan petunjuk mengenai hal ini. Dimulai dari majalah Jetski yang dibaca oleh Loki di awal episode kedua. Majalah tersebut adalah salah satu koleksian Mobius M. Mobius. Jadi kemungkinan Mobius ini merupakan sosok manusia yang ternyata adalah atlet jetski. Dia bisa saja berasal dari timeline tahun 95 sampai 99. Dilihat dari minuman berenergi favoritnya yaitu Josta yang memang pernah diproduksi di era tersebut oleh Pepsi. Pemilihan merek minuman ini terbilang pintar untuk membantu kita menebak asal timeline dari Mobius. Berikutnya, Renslayer. Dia kemungkinan merupakan seorang alumnus Franklin D. Roosevelt High School. Dibuktikan dari ballpoint yang digunakan. Sekolah ini merupakan sekolah pertama yang menampung kaum kulit hitam yang didirikan pada tahun 1963. Renslayer mungkin alumnus pertama dari sekolah tersebut, yang berarti dia berasal dari timeline 60-an. Sylvie juga sempat menyebut kalau dia pernah berhubungan dengan seorang postman, tukang pos. Nah, di komik kita mengenal tukang pos tersebut yang bernama David. Dia memiliki hubungan dengan Morlock.
sekelompok mutant yang ternyata juga memiliki komiknya sendiri yang dimulai dari Morlocks isu nomor 1 yang dirilis pada bulan Juni tahun 2002. Ini sekaligus menjadi clue yang kesekian kalinya dimunculkan mengenai mutant, meskipun belum terkonfirmasi apakah mutant memang eksis di MCU atau tidak. Itu dia beberapa detail dan easter egg serta beberapa teori menarik mengenai Loki yang telah kita update setelah episode ketiga tayang. Kalau kalian punya teori menarik lainnya atau mungkin kalian menemukan detail menarik lainnya, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.